Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di sini Yahya Siddiq, tentunya di Ahmad Dahlan TV. Dan di sini buat teman-teman sobat Ahmad Dahlan TV, jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Dan tentunya jangan lupa di like, comment, dan share. Oke, untuk ada podcast kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, dan tamu di mana dosen wanita termuda di ITB Ahmad Dahlan Lamongan, dan salah satu juga dosen yang lolos Hibadikti tahun 2022. Ini dia, langsung saja Ibu Irma Indira, Sarjana Akuntansi, Magister Akuntansi. Selamat datang Ibu. Iya, selamat datang juga untuk Mas Yahya. Oke. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sampai detik ini baik dan sehat. Alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol terkait dengan Ibu Irma Indira ini hari ini cukup sangat spesial ya bagi saya sendiri di sini, karena memang sebelumnya juga belum pernah sharing dengan Kaprodi Akuntansi gitu. Nah, untuk sesi pada kali ini ada podcast memberikan schedule untuk Ibu Irma Indira terkait dengan Kaprodi Akuntansi. Tapi sebelum membahas ke sana Ibu, di sini saya perlu berbincang sedikit lah terkait dengan background Ibu Irma Indira ini seperti apa dan bagaimana, dan perjalanan karirnya sebelum menjadi dosen itu melewati apa aja gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Oke, bukan menjelaskan ya, saya tapi menceritakan. Oh iya, menceritakan. Oke. Jadi sebelum menjadi dosen itu saya pernah di perusahaan ini ya, di perusahaan konvensional, juga pernah di pemerintahan. Tapi sebelum kita ke konvensional, saya tuh pernah di pemerintahan, pernah sebentar di Badan Pusat Statistik ya, waktu itu ya, sebentar di Badan Pusat Statistik. Kemudian di tahun 2017, karena kebetulan saya lulus untuk S1 itu di tahun 2017, itu saya sudah di perusahaan dagang. Oke. Sampai tahun 2021, kemudian saya baru ini ya, di tahun 2019, di tengah-tengah saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan konvensional, itu saya memutuskan untuk kuliah untuk lanjut S2 gitu. Kemudian saya lulus di tahun 2021 dan ITB Ahmad Dahlan memberikan saya kesempatan untuk mengabdi dan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di sini. Oke. Lah itu kalau boleh tahu Ibu, di perusahaan yang konvensional itu di bagian apa itu? Saya dulu di bagian akuntansinya, di bagian keuangannya. Oh, di bagian keuangan, berarti tepat sekali gitu Ibu. Iya. Sekarang menjabat sebagai Kaprodi Akuntansi gitu kan. Oh. Nah, untuk masuk di ITB Ahmad Dahlan sendiri itu tahun berapa Ibu? Saya masuk dan bergabung di ITB Ahmad Dahlan itu di tahun 2021. 2021, berarti baru masuk tahun kemarin ya Bu? Iya, betul. Dan sekarang menjabat sebagai Kaprodi, berarti kan prestasi yang cukup diapresiasi gitu kan. Dan sebagai mahasiswa, tentunya mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Lamongan sendiri juga cukup bangga gitu kan, untuk dari Prodi Akuntansi ini mengalami peningkatan yang sangat bagus sekali gitu kan terkait dengan Prodi Akuntansi di ITB Ahmad Dahlan Lamongan sendiri. Nah, kalau yang saya ketahui juga terkait dengan Prodi Akuntansi sendiri itu kan di ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini mahasiswanya urutan kedua setelah manajemen, itu mahasiswa terbanyak Ibu. Nah, itu bagaimana sih melihat dengan mahasiswa yang ada di ITB Ahmad Dahlan Lamongan itu bagaimana Ibu? Menurut jenengan, untuk pandangan harapannya itu gimana sih untuk Prodi Akuntansi dari mahasiswanya sendiri? Karakternya kan mungkin sudah tahu gitu kan terkait dengan akuntansi yang ada di kampus ini. Ya, harapan saya sebagai Kaprodi, saya bisa memberikan ya lulusan untuk akuntansi itu merupakan lulusan yang dapat menjadi demand-nya masyarakat. Gitu. Seperti itu. Itu harapan semua Kaprodi ya, dan khususnya saya yang ada di ITB Ahmad Dahlan itu, saya mau lulusan akuntansi itu dapat mengimplementasikan keakuntansiannya dan dapat menjadi demand untuk masyarakat. Oke. Nah, ini kan melihat dari Prodi Akuntansi sendiri yang mungkin berkembang sangat pesat juga sih yang ada di kampus ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini sendiri, dan juga melihat dari apa ya istilahnya, dari organisasi yang ada di kampus ini sendiri kan, himpunan mahasiswa akuntansi kan juga ada gitu kan Bu di kampus ITB ini. Sudah cukup bagus juga gitu dari teman-teman mahasiswa untuk menggerakkan organisasi, dan itu kan menjadi salah satu wadah untuk mahasiswa di mana dia terus berkembang dan juga sebagai pengembangan diri mahasiswa itu sendiri gitu kan.
Nah, mungkin sedikit terkait dengan apa namanya prodi akuntansi itu, kelebihan dengan prodi lain yang sebidang itu apa sih Bu, dari prodi akuntansi itu kelebihannya? Oke. Kelebihan prodi akuntansi itu sebenarnya banyak sekali ya, karena akuntansi itu bisa masuk ke dalam banyak bidang. Contohnya seperti ini, kita ketika mempelajari akuntansi itu kita mempelajari banyak, mempelajari manajemen, mempelajari bahasa. Saya jelaskan satu persatu dulu. Untuk mempelajari manajemen, kita dalam akuntansi itu butuh perencanaan loh. Gitu ya. Nah, untuk bahasanya sendiri apa yang kita pelajari dalam akuntansi? Akuntansi itu merupakan kita harus membaca apa? Laporan keuangan, ya kan? Dimana di laporan keuangan itu kan ada bahasanya, ada bahasa Inggrisnya. Dan di situ. Nah, di selain kita harus pandai untuk membaca apa sih yang dimaksud dengan di laporan keuangannya ya, kita juga harus tahu apa itu balance sheet, apa itu liability. Nah, itu apa? Itu kan bahasa Inggris. Jadi selain kita mempelajari tentang perencanaan, kita juga mempelajari tentang bahasa. Nah, gitu ya. Kemudian selain itu, akuntansi juga bisa mempelajari ini ya, keperilakuan. Makanya ada akuntansi keperilakuan. Bener banget. Nah, selain itu kita juga akuntansi kaitannya juga dengan hukum nih. Nah, itu bisa kaitannya dengan akuntansi forensik. Nah, akuntansi jadi bisa banyak masuk ke dalam semua lini. Gitu ya. Di dalam kebutuhan masyarakat itu akuntansi sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, apalagi kalau melihat ya Bu ya, melihat potensi dari mahasiswa itu kan, ini kalau saya melihat dari kaca saya sendiri gitu kan, dari mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Lamongan itu potensinya bukan hanya dari apa namanya keinginan untuk dia setelah lulus itu loh Bu. Itu kan kebanyakan juga yang pengen membangun sebuah bisnis. Nah, itu kan tentunya butuh perencanaan terkait dengan manajemen keuangan ataupun dan lain sebagainya, itu kan juga butuh gitu kan Bu, terkait dengan perencanaannya. Jadi prodi akuntansi ini menjadi salah satu hal yang terpenting gitu kan, karena memang menjadi kebutuhan baik itu di dunia industri maupun di dunia usaha gitu kan. Nah, untuk dari segala kelebihan yang ada untuk terkait dengan akuntansi, nah apakah ada sih Bu tantangan prodi akuntansi yang dimana tantangan itu ada pada saat ini dan juga di masa mendatang? Itu tantangannya apa sih kira-kira? Oke ya, untuk tantangannya di prodi akuntansi karena kita udah 4.0 ya, bahkan lebih dari itu ya, 5.0, yang mana kita harus menghadapi revolusi industri atau society ya di sini ya. Apalagi kemarin sempat terdampak pandemi ya, dan itu benar-benar sangat melemahkan banyak pihak ya. Saya pikir itu secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Nah, ini tuh merupakan tantangan sendiri dari prodi akuntansi, di mana nih contohnya misalnya pada waktu itu tiap tahun perusahaan harus membuat laporan keuangan. Harus melakukan auditing pada laporan keuangannya. Nah, karena adanya pandemi ini semuanya itu terhambat. Akhirnya yang dimanfaatkan apa? Teknologi. Nah, ini adalah tantangan akuntansi untuk di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Bener banget. Gitu ya. Nah, itu makanya kita ya, saya pribadi nih untuk di ITB Ahmad Dahlan itu ada perubahan-perubahan kurikulum, di mana kita menyiapkan lulusan-lulusan yang memang dibutuhkan atau akan diserap nih sama masyarakat ya, untuk dibutuhkan di dunia yang serba digital ini. Nah, kita jadi bisa dengan menambahkan mata kuliah di pilihan seperti itu, Mas Yahya. Oke, benar banget. Nah, mungkin melihat dari apa namanya background Bu Irma sendiri yang sebelumnya juga kan pernah masuk ya di perusahaan konvensional dan perusahaan dagang gitu kan. Nah, pastinya kan tahu gitu kan kondisi dari perusahaan itu bagaimana, kondisi keuangan itu seperti apa gitu kan. Nah, mungkin bisa kasih sedikit gitu Bu, maksudnya informasi gimana sih gambaran di perusahaan, apa yang perlu diperencanakan oleh mahasiswa. Pastinya kan lulusan dari sini itu kebanyakan yang pengen masuk di perusahaan Ibu. Nah, itu kan pengen juga gitu loh, pengen tahu kondisi perusahaan itu gimana sih, keuangan perusahaan, bagaimana sih kondisi bisnis di perusahaan itu, kita sebagai staff di situ untuk mengetahui kondisi perusahaan itu gimana gitu kan. Mungkin bisa dibagikan Ibu. Oke, boleh. Nah, untuk kondisi sendiri yang ada di perusahaan ya, untuk yang di ITB Ahmad Dahlan ini, setelah saya lihat itu ya, untuk kurikulum, untuk pembelajaran semuanya itu masuk dalam ini ya, yang saya ambil atau yang saya peroleh dari kuliah saya dulu, itu sangat masuk untuk
perusahaan konvensional, karena di laporan keuangan di perkuliahan kita kan diajari tentang akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi keuangan menengah, yang Iya, mana benar. kita mempelajari tentang akun-akunnya. Kalau di lanjutan kita mempelajari tentang perusahaannya, perusahaan gabungannya. Nah, itu saya juga mempelajari yang di sana. Jadi ibaratnya ketika saya di perkuliahan saya mempelajari dan juga praktek, kemudian di tempat kerja saya benar-benar merasakan realnya, jadi nyambung aja gitu loh waktu langsung masuk ke dalam dunia kerja. Oke, Ibu Irma, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, ini nggak kalah penting juga ini terkait dengan Kabupaten Lamongan. Salah satunya ini rencana pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun 2023 Ibu. Nah, ini mengangkat tema terkait dengan penguatan daya saing SDM, penunjang sosial ekonomi, dan pemberdayaan yang inklusif. Nah, untuk terkait dengan Bu Irma, posisi sekarang ini kan menjadi salah dosen gitu kan, menjadi peran penting dalam dunia pendidikan. Nah, itu bagaimana sih istilahnya apa yang harus dilakukan gitu loh terkait dengan penguatan daya saing SDM itu sendiri. Nah, menurut pendapat Bu Irma itu gimana sih Bu? Untuk penguatan daya saing SDM ya, berarti kan artinya bahwa perguruan tinggi itu harus menyiapkan lulusan-lulusan atau SDM yang diperlukan di masyarakat kan, artinya seperti itu ya, untuk menunjang perekonomian. Nah, artinya SDM yang disiapkan berarti kan tidak hanya dia ahli dalam akuntansi saja, tapi dia juga harus kreatif, memiliki jiwa kepemimpinan, dan memiliki planning yang bagus juga untuk menunjang perekonomian tersebut. Gitu. Tapi ngomong-ngomong terkait dengan sosial ekonomi nih Bu, nah ekonomi di Kabupaten Lamongan ini kan juga salah satunya kan dari UMKM juga gitu kan Bu. Nah, UMKM ini menurut Ibu Irma ya sebagai salah satu dosen dari akuntansi sendiri itu gimana sih Bu terkait dengan UMKM ini biar supaya semakin maju gitu? Mungkin pendapat Ibu Irma kepada pelaku UMKM yang saat ini sedang nonton Ahmad Dahlan TV nih Bu. Oke, biar semakin maju berarti kan kita karena ada di dunia yang serba digitalisasi ya, kita harus kenal dulu nih yang namanya digital itu tadi. Nah, karena kita itu anak akuntansi, ini bagusnya nih kita itu akuntansi. Kenapa? Sebelum kita melakukan keputusan, kita harus merencanakan. Kita harus memberikan informasi, membuat informasi yang kaitannya dengan akuntansinya dulu, tentang perilaku masyarakatnya seperti apa, kebutuhan masyarakatnya seperti apa, kemudian kita bisa tulis, kita rank ya, ibaratnya seperti itu, baru kita rencanakan. Iya, tapi kalau melihat dari segi kalau kita melihat dari segi kaum muda gitu ya Bu ya, contohnya seperti saya sendiri gini ya, untuk membangun sebuah bisnis itu biasanya yang dibingungkan itu modal, terus mau bisnis apa gitu loh dengan modal yang mungkin kurang gitu kan di situ. Nah, itu kan bisnis apa gitu yang cocok gitu menurut Bu Irma sendiri gitu membangun untuk usaha gitu. Oke, berarti kan kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan nih sama masyarakat nih, seperti itu. Dari kebutuhan yang diperlukan sama masyarakat, kita kan bisa berpikir kreatif nih, anak muda nih ya. Iya, benar. Apa yang harus dilakukan, bisnis apa yang mau dijalankan, seperti itu. Berarti kita harus tahu, mempelajari dulu perilaku masyarakat, perilaku konsumsi masyarakat seperti apa dulu nih. Oke, berarti terkait dengan apa yang dibutuhkan sih di masyarakat gitu kan. Tapi yang pasti kan bukan berusaha untuk mencintai yang lain gitu ya Bu ya. Tapi terkait dengan mencintai sebuah bisnis gitu kan. Mencintai sebuah bisnis itu gimana sih apa yang dibutuhkan aja di masyarakat gitu. Nah, nanti kita merencanakan terkait dengan bisnis tersebut gitu kan. Nah, ini salah satunya juga menjadi peran penting juga bagi dunia pendidikan, salah satunya yaitu ITB Ahmad Dahlan Lamongan sendiri di Kabupaten Lamongan, salah satu perguruan tinggi yang dimana di situ juga mencetak generasi-generasi penerus yang bersaing di dunia usaha dan juga di dunia industri itu sendiri. Nah, mungkin yang terakhir ini terkait dengan prodi akuntansi. Prodi akuntansi ini di Kabupaten di ITB Ahmad Dahlan Lamongan ini gimana sih Bu untuk prodi akuntansi itu sendiri? Jadi prodi akuntansi itu adalah prodi yang dimana prodinya itu mengharuskan ya, bukan mengharuskan sih ya, tapi
mencetak generasi lulusan yang sesuai dengan keinginan masyarakat, yang bukan keinginan, lebih tepatnya itu yang dibutuhkan nih sama pangsa pasar, seperti itu. Jadi di prodi akuntansi itu memberi tidak hanya pembelajaran atau implementasi tentang akuntansi, tapi juga berkaitan dengan sifat-sifat karakter atau kepemimpinan dalam memberikan informasi yang tepat, yang akuntabel, yang transparansi ya dalam pembuatan informasi untuk di pelaporan, seperti itu. Oke lah, untuk kalau ada mahasiswa yang biasanya terkait dengan akuntansi ya Bu ya, pasti bilangnya saya nggak mau ribet-ribet terkait dengan angka gitu kan. Pasti hidup saya sudah rumit gitu, apalagi mikirkan angka gitu kan Bu ya. Itu gimana Ibu? Oke, pertanyaannya adalah yakin akuntansi cuma sekedar angka? Lah, itu berarti itu yang cocok untuk dipikirkan calon mahasiswa baru di ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang salah satunya yang mau mengambil prodi akuntansi. Jangan ragu-ragu karena memang prodi akuntansi di sini sudah cukup berkualitas dan bisa mencetak generasi-generasi yang memang yang pengen bangun startup setelah lulusan dari ITB Ahmad Dahlan Lamongan bisa banget, karena memang di sini kita bersama langsung dengan Ibu Kaprodi Akuntansi, Bu Irma Indira, yang sudah terjun di perusahaan juga sudah cukup lama juga gitu kan. Nah, mungkin untuk perbincangan kali ini yang saya tanyakan mungkin itu dulu Ibu, tapi ada poin yang penting di akhir podcast kali ini. Untuk harapannya juga terkait dengan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Lamongan, harapan ke depan untuk prodi akuntansi gimana sih Bu untuk di ITB Ahmad Dahlan Lamongan? Oke, harapan untuk prodi akuntansi di ITB Ahmad Dahlan adalah mahasiswa itu menguasai tidak hanya implementasi tentang ilmu akuntansi, tetapi juga ilmu kepemimpinan, ilmu yang digital dan juga berlandaskan keislaman, seperti itu. Jadi tidak hanya mempelajari tentang teorinya, tentang praktek akuntansinya, tapi juga memberikan memasukkan atau mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan, terus kemudian moralitas, itu juga penting. Oke, berarti akuntansi menjadi salah satu peran penting juga gitu Bu, walaupun kita di kehidupan gitu kan pasti juga butuh gitu kan terkait dengan ilmu akuntansi ini sendiri sangat-sangat penting gitu kan. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di ITB Ahmad Dahlan Lamongan sendiri, jangan ragu-ragu kalau mau ambil jurusan prodi akuntansi, karena memang prodi akuntansi juga menjadi salah satu nafas dari apa ya, kalau mau bangun bisnis gitu kan, dunia usaha, itu menjadi salah satu hal yang terpenting. Oke, mungkin itu saja Ibu untuk podcast pada kali ini. Sudah cukup memberikan informasi kepada calon mahasiswa yang pengen masuk di ITB Ahmad Dahlan Lamongan, dan tentunya juga saya doakan juga untuk akuntansi sendiri juga semakin maju dan semakin memberikan kualitas yang terbaik untuk masyarakat juga. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk podcast pada kali ini. Jangan lupa teman-teman di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan juga di share, karena memang saran itu penting bagi kami. Baik, mungkin itu dulu dari saya pamitin dulu diri. Tetap di Ada Podcast dan di Ahmad Dahlan TV. Bye bye.